kembali di channel tercinta kalian dan channel kesayangan kalian. Di channel apa lagi kalau bukan channel Bang Topper. Ya, akhirnya setelah berabad-abad saya kembali lagi ya. Nah, saya ini jadwalnya udah mulai sibuk nih guys. Seperti yang saya bilang kemarin ya, saya udah mulai magang kerja tuh. Jadi ya, tapi saya usahakan agar saya bisa upload seminggu sekali menemani hari-hari kalian, oke? Kemarin ini kita sudah melakukan voting dan yang menang voting adalah Warden maksudnya ya. Ya pokoknya mob itu sebenarnya belum ada ya. Mob itu tuh akan ada di update 1.17 yang akan datang nanti. Tapi ya sudah keluar berbagai informasi tentang mob ini. Jadi ya sudah bisa dibuat teorinya ya. Tapi fakta-fakta dan teori yang ada di video ini jangan kalian jadikan patokan ya. Karena pasti kalau update udah keluar, informasinya bisa saja berubah lagi. Dan saya akan update nanti kalau yang 1.17 sudah keluar. Kita bikin versi yang terbarunya. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, kalian subscribe dulu ke channel ini, beri like, share juga ke teman-teman kalian, dan komen di bawah beri pendapat kalian tentang mob ini. Oh iya, kita usahakan nih dapat 300 like di video ini supaya Wardennya senang ya. Dia jadi bangga kalau dia ada di video ini, oke? Sekarang, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke fakta-fakta mengenai Warden berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Wikipedia. Fakta yang pertama, Warden adalah mob buta pertama yang ada di Minecraft. Walaupun buta, Warden ini memiliki pendengaran yang sangat bagus. Pendengaran ini dihasilkan dari sensor scalp di kepalanya yang bisa mendeteksi getaran. Kalian harus mengendap-endap nih supaya Warden ini tidak bisa menemukan posisi kalian. Nah, kalian bisa memanfaatkan sensor scalp ini untuk mengelabui dia dengan melempar snowball atau menembakkan arrow ke arah yang jauh. Jika kalian melakukan ini, Warden akan pergi seperti yang ada di footage ini. Tapi kalian jangan sekali-sekali mencoba menyerangnya ya, karena dia akan langsung menemukan posisi kalian dan ia akan langsung mengejar kalian. Seram sekali ya Warden ini. Fakta yang kedua, status yang sangat mengerikan. Berdasarkan informasi dari Wiki Minecraft, Warden ini memiliki 84 HP atau 42 health bar. Health ini sangatlah besar guys. Ini hampir mendekati health yang dimiliki oleh Iron Golem. Dan damage yang dihasilkan oleh Warden ini juga sangat besar. Bahkan damage dasarnya sudah menyamai damage Iron Golem di mode hard sekalipun. Nah, damage-nya sangat kuat sampai orang yang di footage ini dia menggunakan netherite full armor loh. Bahkan dengan netherite armor sekalipun ia mati dalam 2 hit saja oleh Warden. Gimana? Kuat banget kan mob ini? Fakta yang ketiga, lampu menjadi redup. Ini menjadi indikator jika ada Warden di dekat kalian. Lampu akan menjadi redup. Jika ini terjadi, kalian harus berhati-hati. Kalian jangan membuat suara sekalipun. Nanti Warden akan datang langsung menuju kalian. Jadi kalian ingat-ingat sekali lagi ya, jika lampunya redup, itu tandanya ada Warden di dekat kalian. Fakta yang keempat, Warden dapat kalian temukan di bawah tanah, lebih tepatnya di Deep Dark. Sebuah biome baru yang akan ada di update 1.17 nanti. Di Deep Dark ini bisa kalian temukan di Y level 60, yang mana itu sangat dalam sekali. Jadi, jika update barunya nanti sudah keluar, kalian tahu ya harus kemana. Kalian gali saja sedalam-dalamnya, dan pasti kalian akan menemukan Deep Dark ini. Fakta yang terakhir, dengan update 1.17 ini, Warden resmi menjadi regular mob yang paling kuat di Minecraft. Setelah melihat fakta-fakta yang tadi ya, tidak heran ya, kenapa mob ini bisa menjadi mob paling kuat di Minecraft. Tapi kalian ingat ya, mob biasa sama mob boss itu berbeda. Untuk mob boss tentu saja Ender Dragon yang terkuat saat ini. Ya, jadi kira-kira begitulah fakta-fakta sementara mengenai mob Warden. Dan pastinya nanti jika update sudah keluar, saya akan update lagi dengan informasi yang paling baru. Untuk sementara, informasi ini sepertinya sudah cukup valid untuk melihat seperti apa sih Warden itu. Dan seperti biasa, habis fakta kita tentunya akan membacakan teori-teori dari kalian dan teori dari saya. Tapi saya ingatkan sekali lagi ya untuk subscribe dulu ke channel ini, beri like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, oke? Teori pertama ini ada dari Mas Agung Rahman. Ini saya ringkas saja ya karena cukup panjang. Jadi menurut dia, Warden itu dulunya adalah Iron Golem. Suatu malam ada serangan zombie di village dan
karena sebagian besar zombie sudah terbakar matahari, ada beberapa zombie yang kabur ke dalam cave. Nah, Iron Golem ini mengejar zombie tersebut sampai ke dalam cave. Namun, zombie itu lolos dan akhirnya Iron Golem ini pun ingin kembali, tapi dia tersesat. Akhirnya, ia pun terjebak selama bertahun-tahun di dalam cave itu. Ia pun mulai tertutupi lumut dan indera pendengarannya meningkat karena ia tidak bisa melihat di saat gelap itu. Sejak itu pun, Iron Golem berubah menjadi Warden. Teori selanjutnya ada dari Titik Normalitasari. Menurutnya, Warden adalah Iron Golem versi gagal. Ia memiliki bentuk yang berbeda seperti Iron Golem biasanya, dan matanya ini buta. Ia pun akhirnya dibully oleh para villager. Karena terus-terusan dibully, ia pun mengasingkan diri ke dalam gua. Ia akhirnya mengandalkan pendengarannya sebagai indera pencahariannya. Ya, begitulah teori-teori dari para subscriber. Buat kalian yang belum terpilih, jangan berkecil hati dulu ya, karena masih banyak kesempatan yang akan datang nantinya. Dan seperti biasa, sekarang saya akan membacakan teori menurut saya sendiri. Nah, sekarang kita lihat lagi ya dari namanya. Saya sudah cari di Google Translate. Arti dari Warden adalah kepala penjara, namun bisa juga diartikan sebagai penjaga. Nah, banyak dari kalian yang bilang bahwa Warden ini mirip dengan Iron Golem. Ya, memang benar, tapi menurut saya Warden ini bukan Iron Golem. Tapi, ia termasuk dalam kategori Golem juga, karena ia dibuat oleh seseorang. Nah, ia dibuat untuk apa sih? Nah, kalau kita tahu ya, Iron Golem itu dibuat untuk melindungi villager. Sedangkan Warden ini pasti memiliki fungsi dong. Pertanyaannya, Warden ini dibuat untuk melindungi apa sih? Tapi sebelum ke situ, saya mau jelaskan kenapa saya yakin Warden itu dibuat oleh seseorang. Sekarang coba kalian perhatikan ke dada Warden. Di situ ada seperti jantung. Nah, jantung ini saya yakini sebagai inti hidup dia atau core dari dia. Nah, kalian pastinya sudah pernah menonton Iron Man, bukan? Di bagian dada dari Iron Man, itu ada sebuah benda yang bernama arc reactor. Reaktor ini berfungsi sebagai bahan bakar atau tenaga dari suit Iron Man itu sendiri. Tanpa reaktor ini, baju Iron Man hanyalah besi biasa, tidak akan bisa terbang atau tidak bisa dipakai sama sekali. Nah, berdasarkan teori ini, saya percaya yang ada di tengah Warden itu adalah reaktor dari Warden. Itu yang memberikan dia tenaga untuk ia bisa hidup. Sekarang kalian perhatikan baik-baik. Reaktor dari Warden itu berkedip-kedip. Itu menandakan bahwa reaktornya sedang berfungsi dengan sempurna. Melihat hal ini, saya yakin bahwa Warden itu dibuat oleh seseorang. Dengan teknologi secanggih itu, ya kita tahulah pasti Outbuilder lah yang membuat Warden ini. Tapi alasannya untuk apa Outbuilder membuat Warden ini? Nah, sekarang kita akan munduri lagi footage dari video ini. Nah, sekarang kita balik lagi ke arti dari Warden. Kalian ingat artinya adalah penjaga. Tapi Warden ini menjaga apa? Ya, Warden menjaga ini. Di Deep Dark terdapat banyak ruangan seperti ini. Ruangan yang berisi chest yang saya yakin di dalamnya banyak loot berharga. Saya percaya ini adalah tempat kerja dari Outbuilder selama mereka menambang di The Deep Dark. Nah, Outbuilder pastinya menyimpan benda-benda berharga mereka dan harta karun yang mereka temukan di Deep Dark di dalam ruangan ini. Nah, untuk itulah Warden ini diciptakan. Selain bisa menjaga ruang harta karun mereka, Warden juga bisa melindungi Outbuilder dari apapun yang ada di dalam Deep Dark ini. Sehingga Outbuilder bisa mengerjakan tugas mereka tanpa mereka perlu mengkhawatirkan ada mob yang menyerang mereka. Jadi, kesimpulannya jika Iron Golem diciptakan untuk melindungi villager, maka Warden diciptakan untuk melindungi Outbuilder selama di dalam Deep Dark. Jadi, begitulah kisah dari Warden menurut saya. Ya, kira-kira begitulah first impression mengenai fakta-fakta dan teori dari Warden. Kalian ingat ya, ini informasinya belum tentu tepat karena update-nya saja belum keluar. Dan jika update sudah keluar, pasti informasinya akan berbeda dengan ini. Jadi, jika update sudah keluar, saya akan update dengan informasi yang terbaru. Nah, untuk pembahasan minggu depan, kalian komen di bawah ya. Nanti kita akan voting lagi seperti biasa untuk menentukan mob mana yang akan kita bahas. Jadi, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jika kalian menyukai video ini, langsung saja kasih jempol ke atas sebanyak-banyaknya dan share juga ke teman-teman kalian. Sekian dari saya ucapkan sampai jumpa.